Eh? 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 Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah Mac Mini 2014 yang kalau dinyalain suaranya itu kayak gini. Di sini, customer mengatakan bahwa Mac Mini itu tiba-tiba nggak mau nyala. Sudah dibawa ke toko lain tapi masih nggak berhasil. Suara beep 3 kali itu menandakan bahwa terdapat kendala pada RAM-nya. Jadi di sini kita coba buka dulu aja Mac Mini-nya untuk dianalisa lebih lanjut lagi. Untuk melepas plat besi ini, kita ambil aja obeng Torx T5 kita dan membuka 6 skrup ini. Setelah itu, kita jangan langsung mengangkat plat besi ini ke atas. Kita mau singkirkan sedikit ke samping. Di sini kita mau melepas satu bautnya, baru mencongkel kabelnya ke atas. Habis itu baru kita bisa singkirkan plat besi ini ke samping. Selanjutnya, kita bisa mulai melepas kipas ini. Di sini, kita mau hati-hati karena kabel kipasnya terletak di bawah kipasnya itu sendiri. Setelah itu, kita mau melepas kabel harddisk ini. Cukup lepas bautnya aja dan angkat bracketnya pergi. Untuk kabelnya cukup dicongkel ke atas saja. Tidak lupa untuk melepas kabel LED ini dan satu baut terakhir. Selanjutnya, untuk mengeluarkan logic boardnya, kita cukup mendorong heatsinknya ini ke arah keluar seperti ini aja. Jangan terlalu keras, karena kita cuma mau mendorong sampai muncul ruang yang cukup untuk melepas kabel power supply ini. Setelah melepasnya, baru kita bisa menarik keluar logic boardnya. Langkah selanjutnya, kita mau melepas heatsink dari CPU-nya. Cukup melepas 4 skrup utama ini dan satu skrup kecil yang ada di ujung. Lalu kita bisa mengangkat heatsinknya keluar. Selanjutnya, kita mau melepas satu skrup yang mengunci WiFi card ini. Jangan lupa untuk melepas kabel antena ini juga ya, berserta dengan skrupnya. Kita lepasin aja konektor antenanya, tarik keluar WiFi cardnya. Untuk kabel antena yang panjang ini, kita bisa melepas skrupnya, baru menyingkirkan kabel antenanya. Di sini kita juga jangan lupa untuk melepas kabel tombol on-off-nya. Terakhir, kita lepasin aja satu skrup yang menahan back cover ini. Sekarang kita putar balik dan melepas sisa skrup yang menahan back covernya ini. Setelah melepas semuanya, kita bisa tarik mundur saja back covernya. Di sini mungkin terdapat beberapa busa yang ikut tertarik. Nggak apa-apa, kita simpenin aja busa-busa ini, nanti akan dipasang kembali. Pastikan juga kita menyingkirkan sisa busa yang ada di logic boardnya. Selanjutnya, kita mau melepas speakernya dengan membuka dua skrup yang menahannya dan melepas kabel yang ada di bawah speakernya ini. Untuk melihat kondisi RAM-nya, di sini kita perlu mencongkel secara perlahan bracket ini ke atas. Di sini sebenarnya sudah kelihatan bahwa Mac Mini ini sudah pernah dicoba untuk direparasi karena ada sisa flux di sekitaran area RAM ini. Oke, ini agak lucu karena di sini RAM-nya hilang satu. Dengan kondisi kayak gini sih saya nggak kaget kalau Mac Mini-nya nggak mau nyala. Mac Mini ini membutuhkan keempat chip ini untuk berjalan normal supaya dia bisa booting. Oleh karena itu, untuk reparasi Mac Mini ini, saya akan mengganti keempat RAM ini sekalian mengupgrade-nya ke kapasitas 16 GB. Oh ya, terakhir jangan lupa untuk melepas baterai CMOS ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke microscope saja. Untuk melepas RAM, di sini kita cukup mengambil hot air gun kita dan memanaskan chipnya secara menyeluruh sampai timahnya meleleh. Barulah kita bisa mengangkat chipnya ke atas. Jika tidak punya pinset untuk mengangkat RAM-nya ke atas, salah satu metode yang saya sering pakai untuk melepas RAM adalah dengan menggunakan spatula kecil ini dan secara perlahan memasukkan spatulanya ke bawah RAM untuk mencongkelnya ke atas. Lakukan ini untuk setiap chip RAM yang harus dilepas ya. Jika sudah terlepas semua, kita bisa mulai membersihkan sisa solder yang masih ada di PCB ini. Pertama, kita tambahkan sedikit flux di sini, lalu ambil solder wick kita. Di sini kita tidak perlu menekan terlalu keras, cukup menyentuh dengan tipis saja, biarkan solder wick ini bekerja dengan sendirinya. Jika wick kalian sudah menjadi silver seperti ini, kita bisa mengambil wick baru dan menghapus sisa solder yang lama. Jika semua soldernya sudah keangkat, kita bisa mulai membersihkan sisa flux yang ada. Kalau sudah bersih semua, kita bisa mulai menyiapkan chip RAM yang baru. Untuk RAM yang baru, kita mau melakukan proses reball. Di sini kita ambil aja RAM-nya, posisikan stensil sesuai dengan bola-bola yang ada di RAM-nya, aplikasikan solder paste yang baru, lalu secara perlahan memanaskan pasta tersebut sampai pastanya berubah menjadi bola. Ini bagian yang saya paling suka, melihat bola-bola kecil ini terbentuk dengan sempurna. Setelah dari stensil ini, saya biasanya juga akan menambahkan sedikit flux dan kembali memanaskan chip RAM ini. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa ukuran bolanya akan bulat sempurna. Kalau kita lihat dari samping, kelihatan bahwa setiap bola-bolanya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Lakukan proses ini untuk 3 chip lainnya. Untuk memasang chip RAM-nya, menurut saya ini bagian yang paling susah, karena saya tidak tahu lokasi persis di mana saya harus memasang RAM-nya. Jadi, di sini saya biasa akan membalikkan chip RAM-nya dan secara perlahan mencoba mensejajarkan bola yang ada di RAM dengan landing pad-nya. Jika menurut saya posisinya sudah sejajar, saya akan menggores sedikit PCB-nya untuk menandakan lokasi RAM yang benar. Kita tidak mau menggores terlalu dalam ya, cukup tipis saja. Lakukan ini untuk setiap slot RAM yang ada. Setelah kita tandai semua lokasi RAM-nya, kita bisa mulai memasang RAM-nya. Pertama-tama, kita mau menambahkan sedikit flux di setiap slotnya. Lalu, memasang RAM-nya sesuai dengan goresan yang kita buat tadi. Untuk posisi RAM-nya, sebenarnya tidak harus sempurna banget. Cukup 90% presisi aja, karena nanti saat kita panasin, nanti RAM-nya bisa bergerak dengan sendirinya mengikuti landing pad yang ada di PCB-nya. Jika kita rasa RAM-nya sudah di posisi yang benar, kita bisa mulai memanaskan chip RAM-nya.
Di sini kita mau memanaskan secara perlahan sampai fluxnya mencair. Saat bola soldernya juga mencair, kita bisa melihat bahwa RAM-nya akan bergerak dengan sendirinya. Kalau sudah bergerak sendiri seperti ini, saya akan menoel chip RAM tersebut. Kalau habis kita toel dan RAM-nya balik ke posisi semula, berarti RAM-nya sudah kesolder dengan baik. Terakhir paling kita bersihin aja sisa flux yang ada. Kalau sudah bersih, kita bisa mulai merapikan Mac Mini-nya. Kita mulai dari memasang bracket dari RAM ini, pasang kembali baterai CMOS-nya, putar balik. Di sini kita sekalian ganti thermal paste-nya aja. Kita bersihkan thermal paste dari CPU-nya. Jangan lupa untuk membersihkan thermal paste yang ada di heatsink-nya juga ya. Pasang thermal paste yang baru, pasang heatsink-nya. Untuk memasang skrup-nya, saya akan memasang dengan urutan menyilang, supaya tekanannya bisa lebih rata. Jangan lupa untuk memasang skrup kecil yang ada di ujung. Pasang kembali speakernya, pasang kembali WiFi card-nya, pasang kembali back cover ini, posisikan kabel antena WiFi ini di balik heatsink-nya. Baut kabel WiFi berserta back covernya, jangan lupa baut bagian belakangnya juga ya. Pasang kembali kedua kabel antenanya, jangan lupa untuk memasang kembali kabel powernya. Terakhir kita bisa bersihkan aja bagian luar ini supaya lebih rapi. Jangan lupa untuk memasang kembali busa-busa ini ya. Setelah itu kita bisa mulai memasukkan logic port ini ke dalam housingnya. Di sini kita cukup mendorong masuk aja. Jika sudah hampir masuk, kita mau mengambil kabel power supply-nya dan memasukkannya ke soket yang ada di logic board. Setelah itu kita bisa dorong masuk semuanya. Pasang kembali kabel LED ini, pasang kembali kabel SATA-nya, kunci logic port-nya dengan baut, pasang kembali kipas berserta dengan bautnya, pasang kembali bracket HDD ini, jangan lupa dibaut. Terakhir kita tinggal pasang aja kabel antena ini, baut lagi plat besinya, tutup dengan cover hitam. Udah deh, sekarang kita tinggal tes nyala aja. Oke, di sini kelihatan ya, bahwa Mac Mini-nya sudah berhasil nyala kembali dan RAM-nya sudah 16 GB. Dari kasus ini, yang bisa saya pelajari adalah, sebagai teknisi, kita harus bertanggung jawab terhadap jasa kita. Jika kita tidak mampu untuk melakukan reparasi tersebut, alangkah baiknya untuk menolak reparasi tersebut. Jangan dipaksain, kalau nggak nanti bisa lebih parah hasilnya. Untuk proses perbaikan ini memakan waktu 4 jam dan memiliki tingkat kesusahan di level 8 dari 10. Jika kalian memiliki kendala yang sama, bisa hubungi kami di nomor yang ada di bawah ini. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.